Halo, kembali lagi bersama saya Setiawan Yogi. Masih dalam program Menghakimi Caleg. Wow. Menghakimi Caleg kali ini kedatangan lagi caleg wanita. Ada juga caleg wanita yang berani akhirnya ya. Sebelah saya ada Nirmala Yukiko. Halo. Nirmala, di sini bukan tempat kamu untuk kampanye, tapi bakal aku kasih kesempatan untuk promo di awal dan di akhir. Silakan, ini di awal. Silakan promo. Nama siapa, dari partai apa, calegnya dari dapil mana? Silakan. Halo, aku Nirmala Sari, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Hanura nomor urut 3 nih. Oh, oke. Jadi caleg wanita dari Partai Hanura. Iya. Yang paling muda di Hanura. Sejauh sebagai ini caleg untuk provinsi saya termasuk yang termuda. Caleg provinsi ya? Iya, kalau untuk kota mungkin ada yang lebih muda dari saya, tapi kalau untuk provinsi saya yang paling muda. Sebenarnya tuh kita udah kenal ya. Iya. Kita udah kenal lama tuh. MC juga dia. Benar. Terus dia reporter juga. Kompas TV bukan? Iya, dulu pada zamannya. Pernah di Kompas TV juga. Terus dia anak-anak gaul sama Rinda gitu. Enggak juga gaul sih aku orangnya. Makanya aku tuh kaget ketika kamu tuh nyalek gitu. Gitu. Emang kenapa sih yang bikin kamu nyalek tuh apa? Apa ya? Mungkin karena memang udah waktunya aja sih gitu. Enggak. Kan umur tuaan aku ya? nih. Berarti bukan waktunya dong. Enggak, karena memang gini, kalau misalnya kita berbicara dari segi umur, memang mungkin aku termasuk kategori muda gitu. Tapi aku dari kategori muda itu mungkin ada beberapa hal yang aku adakan akselerasi nih di hidup aku, dan menurut aku ini sudah memang waktunya untuk aku masuk terjun di dunia politik. Tujuannya mau apa ya? Berjuang kah? Ya, tentunya memperjuangkan hal-hal yang menurut aku sejauh ini kan karena dulu aku itu pernah menjadi reporter ya. Langsung bertemu dengan masyarakat, langsung mendengarkan keluh kesah mereka nih. Jadi dari situ klisenya ini aku mungkin ingin memperjuangkan apa yang sebenarnya belum mereka dapatkan gitu loh. Agak ini ya bahasan gitu. Gak apa-apa, kan bebas nih mau jawab apa aja. Kalau tujuannya berjuang kan sebenarnya sebelum masa-masa kampanye ini kan kamu, setahu aku ya, kamu nggak punya rekam jejak di perjuangan politik atau yang gimana-gimana sebagai aktivis pun enggak, menurut yang setahu aku. Atau ada yang enggak aku tahu nih. Salah besar. Sebenarnya gini, karena memang aku orangnya apa ya? Tidak semua hal itu aku publish gitu. Jadi memang dulu aku dari zamannya sekolah, SMP, SMA, kuliah, bahkan dunia kerja itu sangat kental dengan organisasi sebenarnya. Dulu waktu aku SMP OSIS, kemudian SMA juga OSIS gitu. Dan waktu kuliah juga aku masuk BEM loh, BEM fakultas, BEM fakultas, kemudian juga BEM universitas dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun aku masih berkecimpung di dunia organisasi. Ternyata pernah. Karena setahu aku kan kamu nggak pernah update apapun sebelum kampanye ya. Kamu nggak pernah update tentang kegiatan kamu di organisasi apa gitu. Ternyata emang pernah ikut organisasi. Tapi kalau memang orang organisasi, mereka pasti tahu lah itu rekam jejaknya itu. Mungkin kalau memang dari netizen kan ya nggak semua lah apa yang kita lakuin selama ini kita posting. Nggak ini gitu. Aku kira. Mewakili netizen ya. Ya karena kan aku nggak pernah lihat. Tapi kan biasanya setiap cewek tuh apapun tuh diposting loh, kok kamu enggak juga sih. Dulu aku waktu masih aktif di Senat atau BEM ya, kalau sekarang kan dulu Senat ya namanya BEM, yang namanya bakar-bakar ban, ikut demo dan sebagainya, aku gini-gini ikut loh ya. Ikut ke jalan? Iya, kalau orang dengar cerita nggak percaya, nggak mungkin. Dokumentasinya masih ada nggak sih? Nggak ada sih, zaman dulu kan kita nggak se-eksis sekarang ya. Dulu ya. Bakar ban gitu, turun ke jalan ikut. Iya, ibarat kita itu dulu adalah bentuk perjuangan aku dulu, bagi aku ya, sebenarnya itu dulu gitu. Sekarang aku lewat jalur yang lain nih, ikut ingin mencoba berjuang. Tapi jalurnya beda. Jalurnya beda. Nah, tapi kan kayak ini beberapa teman juga mungkin ngerasa wah si Nirmala caleg dadakan. Caleg dadakan ya. Nah, nanggepin stigma Nirmala adalah caleg dadakan itu gimana? Ya sebenarnya aku nggak masalah juga sih ya ketika ada orang yang menganggap seperti itu. Tapi sebenarnya gini loh, aku berkecimpung dunia politik itu memang tidak lama, karena memang usia aku kan memang masih cukup muda ya, tidak cukup lama. Tapi
kontribusinya itu saya pikir cukuplah untuk kemudian saya mencalonkan diri, berani maju untuk legislatif. Saat ini kan saya juga posisinya di partai saya ini kebetulan juga sebagai ketua perempuan untuk DPD Provinsi Kalimantan. Nah itu jabatan dalam partai itu? Iya, jabatan dalam partai. Di Hanura tadi ya? Iya, di partai itu. Ini boleh sebut partai nggak sih? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Kirain kan independen ini. Ya. Oh kalau sebut nggak apa-apa, sebut ya. aja kan kita tidak mengkampanyekan. Di Hanura sendiri kamu punya jabatan ketua perempuan? Ketua perempuan, kamu udah berapa lama di Hanura? Kategorinya baru. Dulu aku pernah berkecimpung itu di partai yang lain. Partai dulu itu ketika dulu kan aku sempat kerja sebagai jurnalis itu di salah satu media yang dia itu mengarah ke partai. Sebut saja dia MNC Media. Itu mengarah ke partai. Dikatnya, nggak usah. Nggak usah, tampilkan aja. Permintaan Nirma lah. Dulu aku sempat berkecimpung di situ. Dulu juga sebelum aku nyaleknya di Hanura, itu sempat dulu pengennya nyaleknya di situ melalui partai itu. Perindo. Ya, hingga kemudian Anda perjelas kembali partainya. Gak apa-apa, kan kita tidak menjelekkan. Ya, tidak menjelekkan. Tadinya pengen di Perindo, terus kenapa bisa ke Hanura? Ya, kemudian saya punya lingkungan apa ya, kalau bahasanya kita tuh nongkrong-nongkrong, kopi-kopi gini ya dengan bukan karena di Hanura ada kenal orang dalam gitu? Enggak juga sih ya, karena ternyata banyak teman-teman nongkrong aku tuh ya orang Hanura gitu. Ya udah kamu partai sini aja. Berarti kamu nongkrongnya dari dulu emang sama orang partai? Ya nggak juga sih, kita kan yang namanya bisnis nggak tahu kalau dia ternyata terlibat di partai. Oh gitu. jadi kenal karena bisnis, ya, ternyata dia partai, akhirnya diajakin masuk lah. Ya. Berarti orang dalam dong? Ya bisa dibilang seperti itu. Ibarat kita bukan ya, tapi nggak apa-apa, itu sah kok. Bukan orang dalam, tapi bagaimana kita itu ini sebagai link. Manusia ya membangun networking, link kita kan bergaul dengan siapa saja. Kemudian ketika ada orang melihat di potensi di diri kita, kemudian mencoba menyalurkan lewat sini loh jalurnya. Ya itu betul. Alhamdulillah. Aku setuju. Bukan ya nggak apa-apa kalau orang mau bilang orang dalam, ya ini adalah keluasan kita untuk bersosial. Salah satu plus bagi kalian kalau kalian itu punya link orang dalam dan lain sebagainya. Betul. Kayak itu mempermudah urusan kita dulu. Iya betul. Jangan apa-apa orang dalam dimarahin orang dalam, dimarahin dianya sendiri keluar di dalam. Iya, dia nggak bisa ngejudge. dia ngejudge gitu karena dia nggak ada orang dalam mungkin. Iya, dia ngejudge gitu karena dia kurang beruntung aja. Ya, itu masalah keberuntungan. Kalau itu nggak apa-apa, kecuali kamu masuk PNS pakai orang dalam, itu nggak boleh. Oh ya, itu nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau masuk satu partai, ya memang harus memang kenal dulu kan. Iya, namanya juga politik itu kan semua masing-masing ada. Iya, semua ada kepentingan. Oke. Selanjutnya, apa yang bikin kamu tertarik? Nilai plus Hanura di mata kamu apa? Nilai plusnya, di antara partai lain? Ya, satu, kami di partai tidak ada yang namanya mahar politik. Sejauh ini di saya. Berani sumpah? Di saya nggak tahu kalau di negara ya, kalau di aku ya nggak tahu. pakai mahar? Ya, di aku sama sekali nggak ada mahar politik say. Kemarin juga di Menghakimi Caleg itu ada salah satu narasumber kita juga, caleg kota si Lutfi dari PSI. Dia bilang PSI juga nggak ada maharnya. Politik ya. Nah, dia berani sumpah juga. Iya, aku berani sumpah. Alhamdulillah, nggak tahu ya kalau misalnya di calon yang lain mereka ada mahar atau lain sebagainya. Kalau di saya sama sekali tidak ada mahar politik. Oke, bagus lah. Berarti ada caleg milenial lagi, wanita, si Nirmala. Tapi milenial tuh pasti bertanya, punya program apa untuk ngebela kami? Iya, benar. Punya program apa untuk anak-anak milenial? Programnya banyak sih. Aku tuh selalu posting hal-hal. Kadang aku ada bikin list ya, visi dan misi dan lain sebagainya. Bahkan di setiap kampanye juga selalu aku sampaikan itu. Kalau rangkumannya nih ya, secara intinya gini. Kita sebagai anak muda saat ini ada nggak, aku tanya sekarang balik Yogi, ada nggak perwakilan kita yang di usia kita yang paling paham dengan kondisi kita, kekurangan kita, duduk sekarang sebagai wakil kita di parlemen? Untuk saat ini kayaknya nggak ada. Semua orang tua. Iya. Sebenarnya itu kalau kita mau menjawab akarnya itu kenapa sih Mal kamu pengen mencalek, akarnya sebenarnya itu karena aku ingin mewakili teman-teman sekalian yang memang memberikan amanah mandatnya kepada saya nih, misalnya saat ini kan kondisinya saya yang sedang mencalek. Betul. Silakan yang ingin menyumbangkan aspirasinya kepada saya dan sebagainya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin nanti ketika memang saya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya kemudian diberikan amanah oleh teman-teman sekalian duduk di parlemen, saya akan perjuangkan itu. Dan kita yang ibarat kata itu kaum kita ya, aku kaum milenial ini pasti lebih paham lah dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman.
Walaupun memang gini, sekarang kalau kita lihat ya saya tuh berterima kasih sih, wow juga gitu melihat sekarang banyak caleg-caleg yang di usianya yang sudah tidak milenial, kemudian dia berusaha meraup suara milenial. Iya benar. Aku berterima kasih, berkata mereka sekarang lebih ngikutin zaman, lebih memperhatikan, entah apa itu memperhatikan untuk mendapatkan suara, ataukah nanti kalau misalnya memang mereka ketika duduk memperjuangkan hak kita gitu. Tapi menurut aku, kalaupun dia tujuannya suara, ya dia emang harus begitu gitu. Ya itulah makanya aku berharapnya ke teman-teman itu ya kita jadi milenial itu yang cerdas lah. Jangan ketika kita melihat walaupun dia ibarat kata dengan usia mereka yang lebih tua, mungkin pengalaman tidak diukur dari usia. Benar. Yang penting wawasannya. Benar sekali. Oke, itu tadi program untuk milenial dari Nirmala. Agak menggebu-gebu ya. Kamu makanya saya diamkan saja, kamu emosi sekali tadi. Kebiasaan emang saya, banyak ya netizen yang saya kebiasaan dulu kan zamannya dulu kan talk show tuh sebenarnya saya juga ngambilnya tuh ya programnya tuh selalu politik dan sebagainya. Sebenarnya awal dari aku aku inget di pernah di TV lokal kalau nggak salah. Iya. Kamu jadi moderator waktu pilgub tuh. Ya, benar nggak sih? Benar. Kamu jadi moderator ngewawancarain cagup-cagup yang lain gitu. Ya sebenarnya berangkat dari situ kenapa aku kemudian jadi memahami politik ya karena memang tuntutan pekerjaan yang membuat aku harus memahami itu politik dan ketika kita mengetahui celah-celahnya kekurangannya jadi berusaha kayaknya harus ada yang dibenahi gitu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan yang paling terakhir. Ini udah mau terakhir rasanya barusan. Kita emang kalau ngobrol kayak nggak pernah puas deh. Bilangin dia. Ngobrol luar lagi ya. Ini nih pertanyaannya nih. Selama kamu ini kan banyak stigma di luar tuh yang jadi bola liar adalah caleg dadakan tuh. Nah yang kalau nyerang ke kamu langsung atau yang berani menanyakan ke kamu langsung, Nir kenapa sih teman-teman deket nih? Kenapa sih kamu nyalek nih gini-gini? Ada nggak yang pernah nyerang gitu? Tapi bukan nyerang sih, lebih ke kritik gitu. Menghakimi ya? Wah, menghakimi kan ini. Yang langsung. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada ya. Mungkin karena memang mereka teman dekat. Kalau teman dekat kan justru mereka tahu aku sih, aku gimana gitu loh ya. Jadi dia paham memang sih waktunya kamu untuk main. Mereka udah paham kalau memang emang mungkin kalau misalnya gitu. Kalau mungkin orang yang melihat sekilas dan sebagainya mungkin ya dia punya pendapat seperti itu wajar sih ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, kalau menang mau jadi yang di caleg yang gimana sih? Ya itu dia tadi. Apa punya program yang paling unggulanmu apakah yang milenial tadi? Ya. Atau ada lagi? Nomor 1 untuk kepariwisataan, kebudayaan, ekonomi kreatif. Kamu duta pariwisata kan? Iya pada zamannya lah. Tahun berapa? Itu tahun 2015. Gokil loh dia. Jadi memang semua pernah bakar ban, pernah jadi duta pariwisata. Iya, jadi gini dulu perjalanan hidup aku tuh kadang kalau aku review gitu agak ini ya kayaknya agak dinamis gitu. Jomplang banget. Dengan usia aku yang 25 itu memang banyak hal yang udah terjadi gitu. Jadi ya kadang kalau orang yang tahu aku ya wajar sih lah katanya kamu memang kelihatan kadang usia kalau misalnya kayak gini. Kita baru pertama ketemu, kamu percaya nggak usia aku 25? Kalau baru pertama nggak percaya lah, kamu kan? Kayak formal banget kayak. Apalagi kalau sudah ngobrol dan apa, kayaknya ini nggak mungkin 25. Iya sih, karena mungkin ke bawah di fashionnya kali ya, di stylenya. Karena sekarang temenannya sama orang-orang partai, jadi harus wibawa. Iya, kita kan masih temenan ya Gia. Iya, kita chat kan masih. Lah. Oke, itu tadi kalau menang programnya itu. Atau ada lagi program? Juga kalau dari segi pendidikan. Segi wanita kamu perjuangkan apa? Untung kamu ingatin Gia, aku hampir lupa loh. Makanya aku tuh selalu kalau kampanye aku tuh hashtagnya itu perempuan juga punya suara. Kenapa seperti itu? Karena gini, laki-laki itu menjadi caleg, kemudian laki-laki menjadi anggota legislatif dan sebagainya itu lumrah wajar. Ya karena emang fitrahnya laki-laki adalah pemimpin. Kalau wanita nih. Tapi wanita ini sebenarnya kan alhamdulillah sekarang di Indonesia itu adalah 30% harus wanita. Walaupun kalau kita berangkat dari zaman dulu kita cross check ya, wanita itu sangat langka. Apalagi wanita yang memiliki potensi, memang dia mau punya integritas nih ya. Memang untuk berkiprah di situ itu sangat langka. Jadi makanya saat ini kita saya dan tim saya itu selalu menggembar-gemborkan perempuan juga punya suara. Kita sebagai perempuan tidak kalah untuk kualitas kita dan lain sebagainya. Di sini aku bukannya pengen ada laki-laki disamakan dengan perempuan
perempuan loh, sama sekali enggak. Tapi memang pengen mewakili suara wanita mewakili aja. suara wanita, dan sini menegaskan bahwasanya perempuan itu juga memiliki keistimewaan tersendiri spesial dibandingkan dengan Dan laki-laki. itu yang sekarang sedang kamu perjuangkan. Benar, ya mudah-mudahan juga sesama perempuan ini kita saling mendukung lah, seperti apa kita. Oke, itu jawaban kalau kamu menang. Benar. Ini Kalau kalah? amit-amit nih ya, amit-amit. Iya. Kalau kalah mau gimana? Apakah sedih, depresi, kayak orang putus cinta gitu? Enggak gini. Kalau menurut aku kan ini apa ya, yang namanya kita berpolitik ini, walaupun kalau kita politik yang agak kolot yang zaman dulu ya, itu mungkin dengan perjuangan yang luar biasa, kemudian resikonya menjadi besar. Kalau sekarang ini aku nganggapnya gini, ketika memang di sini aku niatkan ingin menjadi wakil kalian nih. Kalau kemudian kalian menganggap aku belum pantas atau aku mau pilih yang lain, belum untuk memilih Kak Nirmala, nggak masalah bagi aku. Mungkin berarti kan harus ada yang aku benahi kembali, kemudian juga harus aku pelajari kembali. Dan itu berarti untuk refleksi diri aja lah ya. Iya benar. Dan yakin aku pikir, tapi kalau saat ini ya Yogi ini alhamdulillah sekali loh, banyak sekali dukungan-dukungan. Mungkin kalau dari yang ditanya, kalau itu iya. Semoga yang ditanyakan adalah kalau kalah mau ngapain selanjutnya, plan ke depannya. Itu tetap masalah aku bersosialisasi dan sebagainya tetap bisa jalan dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya nanti bisa jadi jurnalis, kayak gini Gi, semenjak aku mencalek ini aku cuti dulu, resign keluar dari resign atau cuti? Dari dunia jurnalis. Lebih cocoknya apa ya, resign tapi aku bisa kembali lagi gitu. Itu apa jatuhnya ya, cuti ya? Cuti itu, cuti. Jadi nanti kalau ya udah berarti jawabannya adalah kalau misalnya amit-amit nih, kalau kalah ya kembali ke jurnalis. Ya, nggak ada yang hilang kan? Nggak ada yang hilang. Nggak ada. Malah kita mendapatkan pelajaran baru. Nggak ada sampai jual barang apapun. Ya jual ini sih waktu sebenarnya. Waktu aja ya, korban waktu ya. Berwaktu, korban kesehatan, pikiran, tekanan. Ya udah itu aja lah ya. Kita udah korek. Udah segitu aja gantian. Nanti kita teleponan aja di Bigo. Bigo apa Bigo? Itu tadi kita udah korek-korek tentang Nirmala. Kalian silakan nilai sendiri yang mau belum ada pilihan tentang provinsi. Ya kalian pertimbangkan sendirilah. Dan sekarang Nirmala ini kesempatan kedua kamu untuk promo nomor dapil dan segala macam. Silakan. Iya. Saya Nirmala Sari, caleg untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Hanura Hati Nurani Rakyat nomor urut 3. Jadi silakan buat teman-teman sekalian, jangan sampai kalian apatis nih terhadap politik, jangan sampai kalian golput, terutama untuk teman-teman millennials. Untuk 17 April silakan ke TPS, tentukan pilihan kalian, ingin memilih siapa sebagai wakil kalian, pilih dengan cerdas, menjadi pemilih yang cerdas, karena suara kalian itu begitu berharga. Bahkan kami caleg ini menjadi pengemis suara nih saat ini. Pasti kamu nonton Petua Solong kan? Di kontennya Solong Kreatif yang ada Bang Tua. Pengemis suara. Karena itu memang realita. Jangan sampai kalian kemudian hal yang berharga di kalian ini tidak digunakan semaksimal mungkin ya. Jangan lupa ya, coblos nih Pak. Nirmala, thank you. Say. Semoga dapat hasil yang terbaik di tanggal 17 April nanti. Thank you teman-teman. Semoga nggak tahu nih selanjutnya bakal ada episode. Siapa tahu caleg ada lagi yang masih berani. Karena sebenarnya ini Nirmala tuh kita nggak ada nih. Tapi Nirmala bilang, confirm dan bilang oke, berani. Wah, kita buka kembali. Harusnya tuh kemarin tuh udah episode terakhir nih. Gitu. Cuma karena kamu aja kita buat lagi episode. Kok tumben kamu baik Gi. Oke, udah. Sampai ketemu, tetap terus subscribe Solong Kreatif. Sampai ketemu lagi. Dadah.